warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, SOSMN. Selamat pagi, selamat siang. Sehat selalu. Semangat. Yang kami hormati Ibu Kabid Kelembagaan, Kabid Pemberdayaan Desa. Sudah lupa itu. Grogi dia. Dipandang banyaknya langsung lupa. Kabid Pemberdayaan Desa di Surmades, Ibu Yanti Wayuningsih, SHMM. Selamat pagi Ibu Yanti, sehat nih Bu Yanti. Ini presiden PT ini, yang lain korpori kami kita sendiri kan. Karena bos lagi. Gak apa-apa. Sahabat desa yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga pagi siang hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan, dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sambungkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang beragama Islam mendapatkan sahabat beliau di hari kiamat. Amin. Sahabat desa, pada hari ini nanti akan disampaikan ada perhatian ini terkait dengan hukum. Jadi temanya adalah arah kebijakan produk hukum desa. Dan di sini juga ada yang jadi pakarnya di Surmades ini, yang banyak diminta referensi fatwanya. Bacanya kita baca hukum. Baca serius. Oleh karena itu, sahabat desa, dalam kesibukan panjenengan, monggo kita ikuti bersama, kita dengarkan, kita saksikan arah kebijakan produk hukum desa. Monggo kepada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Budi Tomo, dan yang saya hormati juga Mbak Yanti, ahli hukumnya. Tenang-tenang saja, ada ahlinya pasti bisa dijawab. Tenang Pak Kades, sahabat desa. Jadi kalau menemukan permasalahan dengan yang terkait dengan masalah berbagai desa, bisa tanyakan pada ahlinya. Di Surmades itu punya ahli yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Mbak Yanti. Bagi sahabat desa, saya kira Mbak Yanti sudah tidak asing lagi ya. Prima dona, Pak. Prima dona. Bagi kaum Adam. Baik kaum sahabat desa juga. Iya. Iya. Sahabat desa yang saya hormati, jadi hari ini saya akan ambil topik arah kebijakan produk hukum desa. Dalam kajian ini kami tidak sampai yang sangat dalam nanti, karena kalau sudah berbicara masalah hukum ini konteksnya sangat luas sekali. Nanti kita lihat dari sejarahnya hukum yang ada di dunia sampai apalagi sampai turun ke desa ini mungkin berapa hari nggak pernah rampung Mas Budi. Bisa 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Kita tidak akan bahas hukum yang produk Belanda, civil law yang dari Inggris, Anglo-Saxon yang tidak tertulis. Kemudian kita tidak juga akan membahas tentang pengertian hukum dari beberapa pakar. Kalau masuk wilayah itu kita terlalu pusing, yang gampang-gampang saja. Kalau kita masyarakat pada umumnya itu kalau mengartikan hukum ya peraturan undang-undang biasanya, apalagi di pemerintahan ngertinya kalau peraturan ya hukum itu. Padahal konteks hukum sebenarnya tidak hanya peraturan saja, tapi ya nggak masalah ya, pengetahuannya sampai seperti itu ya nggak masalah. Jadi kami akan mengambil arah kebijakan produk hukum desa. Apa itu arah kebijakan produk hukum desa ini? Saya biasanya seperti itu. Kalau akan menyampaikan masalah ya harus tahu ontologisnya dulu. Ontologis pun saya buat yang paling minim, paling sulit gitu aja, jadi daripada dipahami. Apa itu arah kebijakan produk hukum desa? Ini yang umumnya aja. Yang pertama itu
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Jadi produk hukum yang akan dibuat itu nanti akan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Mengurus dan mengatur masyarakat desa, kalau kita kaitkan dengan kewenangan yang ada di desa ya 4 yang bolak-balik saya sampaikan: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu hukum-hukum yang akan mengatur di dalam masyarakat yang memiliki asal usul dan hak tradisional. Asal siapa Mbak? Rekognisi ya. Jadi desa itu dengan negara secara unsur itu sebenarnya sama. Saya katakan, karena saya katakan sama, unsur negara itu kan ada pemerintahan, ada pemerintahan, ada rakyat, ada daerah. Ditambah lagi satu itu ada pengakuan negara lain. Kalau unsur desa juga sama, ada pemerintah desa, ada rakyat desa, punya wilayah desa. Konteks desa ini lebih luas daripada konsep pemerintahan. Itu baru maksudnya. Saya mengatakan itu sama. Maksudnya agak kaget ya. Kalau Mbak Yanti angin lalu, tapi sudah saya rekam ya, jadi konsep negara dengan desa itu makanya hampir sama. Makanya tidak, kalimatnya kan bukan alokasi dana desa, bukan bantuan desa, tapi alokasi. Jadi bukan bantuan sebenarnya. Bantuan dan alokasi berbeda. Ini sulitnya orang hukum. Jadi keberadaan desa ini sebenarnya sangat luar biasa sekali, apalagi desa itu lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi hak rekognisi itu diakui dari segi hukum. Di Undang-Undang Dasar pun diakui. Diakui tentang desa, meskipun kalimat desa itu tidak muncul di Undang-Undang Dasar, tapi unsur-unsurnya ada di situ. Kemudian yang kedua, mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi meskipun desa dengan negara itu unsurnya sama, tapi desa bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh ada desa yang memeluk negara, karena desa yang ada di Indonesia merupakan bagian daripada sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, bagian komponen dari suatu negara yang lebih konteksnya lebih luas. Jadi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, jadi tujuan negara dengan tujuan desa sebenarnya hampir sama. Desa itu tidak punya undang-undang dasar sendiri karena kita bukan negara. Tujuan cita-cita penyelenggaraan undang-undang dasar 45 itu ada di alinea ke-4. Isinya apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh umat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan itu melaksanakan ketertiban dunia dan selanjutnya. Itu cita-cita. Jadi cita-cita produk hukum desa dengan cita-cita produk negara sebenarnya sama. Terus kemudian yang ketiga itu melindungi, itu juga sama di kalimat Undang-Undang Dasar 45, dan memberdayakan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini pengertian pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu artinya menurut Profesor Mugiarto itu memampukan dan memandirikan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan. Ini mereka Mas. Memampukan dan memandirikan. Jadi kalau membuat mampu dan mandiri masyarakat supaya untuk mencapai kesejahteraan. Makanya di sini disebut kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi desanya juga diberdayakan, masyarakatnya juga diberdayakan. Kalau konsep saya, ya yang diberdayakan dulu ya desanya dulu. Nah, kalau desanya dulu baru masyarakatnya. Karena apa? Desa, ya, masyarakat itu bagian daripada desa. Pusing nggak Mas Budi? Sedikit Pak. Tadi saya berusaha ikut. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau dipertanyakan di ini, kalau dibagi dikotomi, dibagi antara desa dan masyarakat, ini kita kan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Ya. Kalau mana yang didahulukan antara masyarakat dan desa, kalau saya lebih cenderung kepada desanya dulu yang diberdayakan. Ya, kenapa desa? Karena apa? Unsur desa itu ada pemerintah, punya rakyat, wilayah, sedangkan rakyat itu bagian daripada desa kalau ada di desa. Makanya yang kita berdayakan terutama ya unsur pelaksana di negara di pemerintahan. Nggak mungkin aparat
sahabat desa nih Pak Kades, Pak Kadus memberdayakan masyarakatnya, kalau dia sendiri tidak berdaya, apalagi pemberdayaan dinas. Yang dinasnya sendiri tidak berdaya, memberdayakan masyarakat kan tidak bisa. Nah biasanya kekuatan pemberdayaan karena kita di negara pemerintahan ya di uang sih sebenarnya di anggaran ya. Kita sekarang kan luar biasa. Mungkin anggarannya dinas Despermatis dengan desa malah di desa yang banyak sama ya. Tapi ini ya saya juga heran nih kalau secara logika kan kita 239 yang masuk ke desa, yang pernah saya rekap itu ada 309 miliar masuk desa. Dengan anggaran untuk memberdayakan nilainya tidak ada 10%-nya, 0, tapi tidak masalah dan itu bukan alasan kita ya, karena janji kita adalah merupakan abdi masyarakat, pengabdi, pelayan, apapun keterbatasan anggaran yang kita miliki ya tetap jalan terus, yang penting kita bisa menghasilkan produk-produk yang bagus. Jadi produk desa itu juga untuk memberdayakan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Demokratis itu dari oleh dan untuk rakyat, demo, pemerintahan dari rakyat, pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya hukum itu dibuat itu untuk kesejahteraan rakyat, ya, untuk kesejahteraan pemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Bukan hukum itu dibuat untuk menakuti. Nah kebanyakan kita kalau sudah berbicara hukum, pikiran kita kemana-mana. Saya namanya produk hukum dibuat untuk keteraturan, untuk kesejahteraan, untuk kita lebih dan tadi. Kemudian asal muasal tentang peraturan yang ada di desa. Jadi posisi sekarang kan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Betul ya Mbak Yanti ya. Jadi asal itunya yang posisi sekarang. Tapi sebelum undang-undang itu terbentuk, kita sebenarnya sudah memiliki beberapa peraturan yang menyangkut masalah desa. Yang pertama itu Undang-Undang 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintah di daerah. Di situ desa masuk bagian undang-undang di pokok pemerintah daerah, tidak punya terpisah tersendiri. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Di situ juga desa itu masuk dalam undang-undang satu rumpun dengan undang-undang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang 18 tahun 65 tentang pokok pemerintahan daerah. Di situ juga desa masuk komponen daripada rumpun undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang 1965 tentang desa pelajar, ini berarti tidak terpisah dari pemerintah daerah. Nah, sekarang kita mengacu pada undang-undang yang kita pakai rujukan. Kalau saya katakan tidaknya, kalau orang hukum ya dasar hukumnya. Jadi sahabat desa ini harus mengerti dasar untuk bertindaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang harus dikuasai, yang kita untuk mengetahui untuk bisa menjalankan pemerintahan desa, tolong dibaca Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Jadi Pak Kades sering baca nggak Mbak Yanti? Kita itu kelemahannya itu. Oh iya betul. Tidak hanya di desa, kita juga sama. Kalau orang pakai kacamata biasanya orang tekun Pak. Kalau saya kan nggak pakai kacamata, itu tidak tekun baca. Berarti sama dengan saya. Beda Pak. Ayo, ini nggak berani. Jadi kalau deontologisnya itu postulatnya itu kurang kuat. Iya. Bisa dibantah. Iya. Orang berkacamata berarti orang suka baca. Jangan-jangan tidak suka baca, suka nginjen. Ya, selang itu pada nanti terus menerus pusing. Karena bicaranya hukum. Ya, bicaranya hukum. Jadi dia harus baca lah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Minimal kalau saya tidak mengerti, mampu itu aja. Mampu. Jadi jangan sampai kita tidak pernah kita baca yang nanti kita bingung. Tapi orang-orang kita itu lebih senang tanya. Kalau desa biasanya tanya Mbak Yanti, boleh tidak? Kita lihat aturannya ada. Kemudian PP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014 tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Terus kemudian yang ketiga Permendagri
111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Nah, jadi ini sudah mulai masalah teknis. Kalau ingin belajar teknis ya langsung kepada Permendagri-nya Mas Budi. Kalau yang sifatnya di undang-undang peraturan itu biasanya masih sangat umum. Ini Permendagri 11 2015 tentang pedoman teknis peraturan desa. Kemudian Permendagri nomor 44 tahun 2014 tentang kewenangan desa. Kalau Mbak Yanti hafal sekali, Mbak Yanti ini perpasang, tapi rasanya bukan rasa pasar. Ya, hukumnya berjalan. Mbak Yanti itu hukumnya berjalan. Jadi kalau naik mobil ditanya pun tidak usah baca, tidak bisa jawab. Kalau kita harus baca, ya, luar biasa. Perda nomor 7 2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini juga mengatur tentang masalah produk hukum desa. Kemudian Pergub nomor 45 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Batang. Karena yang namanya produk hukum itu sumbernya, berbagai sumber yang selain undang-undang itu juga hak asal usulnya dimasukkan dalam kewenangan, dan kewenangan itu akan menjadi dasar hukum daripada produk desa. Betul ya Mbak Yanti ya? Makanya saya menyarankan kepada semua desa harus punya Perdes ya, Perdes kewenangan desa, dan alhamdulillah Kabupaten Batang semua desa sudah punya. Nah kemudian kalau di hukum itu kan ada namanya asas hukum bahwa ketentuan peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di atas. Jadi menurut hierarki peraturan ini pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan peraturan perundangan terdiri dari, ini pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasannya konstitusi, dimana kalau secara teori itu antara konstitusi dan undang-undang ada yang mengatakan berbeda, karena kalau di undang-undang konstitusi itu juga mengatur juga mengenai undang-undang yang tidak tertulis, konvensi. Nah ini yang tertinggi di undang-undang kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tertinggi? Di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh diganti sampai Indonesia kiamat. Ya, jadi yang tidak boleh diganti di Republik ini satu Mas Budi itu pembukaan undang-undang. Kenapa pembukaan undang-undang itu tidak boleh diganti sampai kiamat? Karena apa? Di situ ada tujuan negara. Ada tujuan negara yang tadi saya sampaikan. Kemudian di situ ada dasar hukumnya. Dasar hukum negara itu Pancasilanya. Jadi kalau gantikan undang-undang Dasar 45 itu bukan berarti merubah negara kesatuan Republik Indonesia, makanya NKRI harga mati. Kemudian yang tidak boleh dirubah di negeri Indonesia adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu harga mati sampai kiamat, tidak boleh diganti. Kalau undang-undangnya yang boleh diganti itu di batang tubuhnya. Kita sudah 4 kali amandemen dari 2019 sampai 2001 sampai beberapa kali pergantian. Jadi urutannya dari undang-undang dasar, kemudian Perpu, peraturan pemerintah. Perpu itu pengganti undang-undang. Ini biasanya dibuat dalam posisi gawat. Dalam posisi gawat Presiden mengeluarkan Perpu, tapi itu pun nanti setelah situasi kondisi aman juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perpres, kemudian Perda. Nah, pertanyaannya, peraturan desa apakah masuk dalam tata urutan secara hierarki? Perda itu tidak masuk ya. Nah, ya, tidak masuk, tapi biasanya sudah masuk di Perda. Ya, Perda ini sudah masuk di dalamnya. Unsur Perda di situ biasanya nanti akan menjadi rujukan di peraturan desanya. Nah, kalau Pancasila ini menjadi filosofinya, makanya hari ini Undang-Undang Cipta Kerja di pemerintahan hari ini saya baca itu inconsistent. Inconsistent berarti unsur di dalam undang-undang itu ada yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ini kajiannya. Jadi tidak boleh semua filosofinya harus mengacu pada Pancasila, karena itu sebagai landasan bukti. Karena Pancasila sebagai dasar negara,
sebagai dasar pandangan hidup. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu harus mengacu Pancasila sampai di tingkat peraturan desa. Contohnya Perdes buat karena di situ Sewu banyak kafenya, Mas Budi membuat Perdes tentang tempat apa? Pendirian kafe atau juga Kafe yang bagaimana dulu? ya kafe yang ada bukan airnya yang banyak bermasalah lah ya. Betul, Mas Budi ini sangat cerdas sekali, berarti ilmu hukumnya sudah jalan. Karena kalau bahasa kafe kan nanti kan penafsirannya banyak. Iya. Penafsiran betul diluruskan. Terima kasih Mas Budi. Kalau tempat remang-remang apa? Lapangan itu, Pak. Karena remang-remang salah juga. Padahal laku di sawah. Ya, jadi tempat-tempat prostitusi itu juga tidak boleh dibuatkan dalam peraturan undang-undang. Karena itu apa? Itu menentang nilai kesusilaan maupun kesopanan nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi tidak boleh ada perdes untuk lokalisasi prostitusi itu ya juga tidak boleh karena itu melanggar nilainya. Itu contohnya sampai di tengah desa. Kemudian peraturan desa merupakan peraturan atas kewenangan yang dimiliki mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Jadi sudah saya sampaikan bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Itu merupakan asas-asas hukum ya. Jadi otomatis kalau bertentangan dengan atasnya ya gugur. Jadi tidak boleh karena kita konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Jadi kalau biasanya kita dari Dispermades, dari pemerintah pusat menginstruksikan ini atau peraturannya yang perlu dibuatkan perdes maupun dari peraturan kepala desa maupun peraturan kepala desanya yang desa seperti itu. Jadi mengacu kepada ketentuan aturan yang lebih tinggi sekali. Kemudian jenis-jenis peraturan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh badan desa yang disepakati dengan BPD. BPD singkatan apa Mbak Yanti? Ini ngetes tapi ngetes ini pura-pura ini. Mbak Yanti ya semua mau dites badan permusyawaratan desa. Kalau di tingkat kabupaten ya banyak di DPR-nya, legislatifnya, bupati menyampaikan rancangan pada ini dibahas pada dewan dibahas bersama dengan DPRD. Kalau di desa berarti pembahasan bersama dari kepala desa dan BPD. Tapi secara teori itu konsep peraturan desa itu juga dari BPD boleh enggak konsepnya? Inisiatif BPD boleh, tapi sampai sekarang jarang ya. Kita nggak pernah malah ya. Karena mungkin karena nggak tahu. Ya betul juga Mas Didi, mungkin selama ini karena sudah merupakan kayak suatu tradisi, jadi produk-produk hukum kan yang buat dari desa, bukan inisiatif dari BPD. Tapi kalau BPD tahu sebenarnya BPD bisa menginisiasi konsep awalnya. Kemudian isi materi peraturan desa meliputi ketentuan yang bersifat mengaturnya ini mengatur desa yang bersangkutan ya Mbak Yanti. Tidak boleh membuat peraturan desa nanti ngaturnya kabupaten. Kewenangannya. Kemudian segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, berarti masyarakat lokal desa yang ada di situ. Hal-hal yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa. Dalam peraturan desa ini juga tidak bisa memunculkan sanksi pidana ya Mbak Yanti. Tidak bisa ya. Ya, jadi tidak boleh ada hukumannya kalau tidak bayar. Tidak boleh kita buat peraturan desa itu buat pasal-pasal kalau ini tidak terpenuhi nanti bisa dikurung dengan ancaman pidana seperti ini tidak boleh. Ini lebih cenderung pada penyelenggaraan pemerintah, lebih cenderung pada hukum administrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian peraturan bersama kepala desa ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa yang bersifat mengatur. Hal ini terkait sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa. Desa dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang dilakukan terkait dengan pengembangan usaha bersama kemasyarakatan. Ini yang kita hari ini ramai itu BUMDes. BUMDes bersama, ya. Itu ada BUMDes yang lahir dari SPNKM, ada juga BUMDes yang memang dari awal
karena ada kesamaan suatu wilayah satu dengan desa yang lain, akhirnya membentuk BUMDes bersama. Ini dibuat dari peraturan kepala desa secara bersama-sama. Kalau kita buat tentang kerjasama dengan pihak ketiga, masih lambat juga kita ya di desa ya, masih lambat juga. Kemudian pelayanan masyarakat juga bisa ya, kerjasama, pemberdayaan masyarakat juga bisa, dan ketertiban masyarakat bisa. Jadi peraturan mengatur tentang peraturan bersama antar kepala desa itu bisa. Ini tidak hanya satu wilayah yang hanya berdekatan saja ya, mungkin dengan yang jauh aja kalau kepentingannya sama bisa. Air itu loh Pak. Untuk apa? Oh iya, Pansimas itu jauh itu juga bisa itu. Oh iya. Ini ya karena Mbak Yanti ini paham betul, ini seharusnya yang menyampaikan Mbak Yanti. Iya, nanti. Bukan Pak, ini Pak Dokter. Mbak Dokter kan akademisi aja nanti yang lebih tahu yang praktis. Kemudian peraturan kepala desa. Peraturan yang ditetapkan kepala desa dan bersifat mengatur, karena hukum itu bersifat mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pengelolaan peraturan, kepala desa diawasi oleh bupati sebagaimana tertuang dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Bupati wajib memberikan evaluasi dan klarifikasi terhadap perancangan peraturan desa. Ini sudah diberi kewenangannya ke camat atau langsung kita Mbak Yanti? Ini kalau untuk yang evaluasi perdes itu sudah kita bebaskan kepada sama. Oh, gitu. Jadi nanti yang terkait dengan peraturan desa harusnya melalui evaluasi Pak Camat dahulu untuk mengetahui apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan desa. Begitu. Jadi berarti kewenangan untuk evaluasi, klarifikasi ini sudah kita berikan kepada camat di delegasi kewenangan, dan ini mohon juga dilaksanakan, jangan sampai di tingkat kabupaten atau camat tidak tahu terhadap peraturan kepala desa yang dibuat. Dan ini jelas untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang yang lebih tinggi sekali. Selain kalau di harmonisasinya ya, harmonisasi hukumnya harus dilaksanakan. Asas pembentukan peraturan desa. Asas yang menjadi tolok ukur ukur bagi pemerintah desa dalam menetapkan dan mensosialisasikan kepada warganya adalah kejelasan tujuan yang diikuti, pelembagaan organ pembentuk yang tepat. Ini maksudnya itu ya, pelembagaan organ pembentuk yang tepat. Berarti lembaganya harus tepat ya. Lembaganya yang akan dibentuk itu jelas nih. Dapat dilaksanakan. Jadi produk peraturan itu ya dapat dilaksanakan, bukan peraturan yang justru menyulitkan desa, memperberat desa. Jadi hukum itu kan dibuat untuk kebahagiaan kesejahteraan rakyat, bukan untuk dibikin untuk menakut-nakuti rakyat. Tidak dapat dilaksanakan itu enggak kedaya guna dan kehasil gunaan. Jadi ada apa dengan peraturan desa ini, produk apa yang dihasilkan dengan peraturan desa ini, itu harus ada produknya, kejelasan rumusnya ini untuk antisipasi jangan sampai kalimat-kalimatnya bukan bentuk tafsir ya, jadi kalimatnya kalimat baku. Transparansi artinya bisa dibaca oleh semua, bukan. Kemudian dalam pembentukan peraturan desa harus mengamati 3 kaidah landasan dalam bernegara. Landasan filosofis menggambarkan di peraturan desa dibentuk mempertahankan pandangan hidup kesadaran falsafah negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi landasan filosofis itu landasan rohnya bahwa peraturan yang di desa itu tidak boleh menentang filosofi yang ada di negara Indonesia yaitu Pancasila. Makanya tetap harus sering saya sampaikan menghadirkan Tuhan, menghadirkan manusia. Tidak boleh peraturan desa akhirnya menggunakan konflik sosial, itu tidak boleh. Mengajak kebersamaan dan ada tujuan yang dicapai dari semua peraturan desa itu sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya. Itu secara filosofinya seperti itu. Kemudian secara sosiologis atau faktual itu bahwa peraturan dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Jadi peraturan undang-undang itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Makanya sering kita harus berpikir yang namanya peraturan itu boleh berubah. Bukan kita peraturan yang sudah tidak laku lagi dipertahankan sampai kiamat, Mas Budi. Jadi seolah-olah hukum itu tidak berkembang. Hukum itu dibuat untuk memenuhi tuntutan daripada masyarakat. Tapi norma-normanya tadi secara filsafat tetap harus ada terus. Jadi jangan sampai
produk hukum yang tidak sudah sesuai lagi itu tidak diganti. Yang tidak bisa diganti yang tadi yang namanya kaidah fundamental. Jadi pembukaan undang dasar itu tidak boleh negara kesatuan, itu tidak boleh, lainnya boleh dibuat, lainnya boleh diganti karena itu mengikuti perkembangan zaman. Landasan dalam peraturan desa ini jangan ada peraturan desa, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai itu adalah ukuran kebenaran ya. Ukuran kebenaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan satu itu berarti kebenaran menurut undang-undang, kebenaran menurut undang-undang. Jadi nilai-nilainya itu ada di sana. Jadi kalau sumber yang paling diambil paling dasar itu nilainya diambil dari Pancasila. Kemudian juga bisa diambil dari sumber agama kebenarannya. Tapi yang berlaku universal, bukan agama tertentu. Yang berlaku universal, kayak jujur kan semua agama mesti jujur kan, itu aja contohnya. Kemudian kebenaran yang diambil dari yang budaya lokal. Nah ini, ya juga peraturan desa antara desa satu dengan desa yang lain itu muatannya berbeda karena ada kearifan lokal yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Dan ini secara undang-undang dasar undang-undang bahwa hak rekognisi yang dimiliki oleh desa itu diakui oleh undang-undang. Makanya di dalam pembuatan peraturan desa pun kearifan lokal itu bisa masuk di dalamnya. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis itu peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Jadi ada dasar hukumnya. Rata-rata peraturan yang dibuat atasnya itu ada peraturan yang aturnya yang menjadi. Itu yang namanya yuridis. Normatifnya. Kali ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan isi peraturan dan produk hukum yang bagus. Jadi tadi disebutkan di dalam pembuatan peraturan desa itu juga sama dengan kita membuat peraturan daerah sama juga ya di membuat peraturan undang-undang harus mempertimbangkan faktor tadi secara filsafat, hukumnya, tadi nilai-nilai Pancasila, kemudian sosiologisnya, melihat kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, kemudian yang ketiga adalah yuridisnya atau normatifnya yang memperhatikan peraturan yang di atasnya. Jadi unsur ketiga itu akan menjadi dasar, menjadi asas di dalam suatu produk peraturan desa. Ya hasilnya seperti itu. Makanya saya juga aja ini nggak berani biar ini Pak. Ya. Nanti kita tertawa lagi. Ya apa dan waktunya. Ya. Kemudian kebijakan pemerintah dalam peraturan desa didasarkan pada kewenangan desa. Bahwa yang namanya suatu aturan itu, kewenangan itu bisa melekat yang sering saya katakan itu atributif, memang undang-undang atasnya itu sudah ada diatur, bisa juga delikatif dari atas maupun dari mandat. Makanya untuk membuat suatu kewenangan itu ya harus ada karena itu akan menjadi dasar hukumnya. Kalau kita di desa itu peraturan perdesnya sudah ada kewenangan desa dalam penganggaran pun kalau ada permasalahan kita tidak bisa disalahkan ya. Karena ya sudah ada perdesnya, sudah ada kewenangan desanya. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa karena setiap desa pun bisa berbeda dan itu diakui oleh undang-undang. Kalau kewenangan desanya sudah ada, nanti akan menjadi dasar untuk penganggarannya, jadi tidak ada permasalahan hukum. Kemudian kewenangan desa yang lokal berskala desa, jadi kewenangan lokal berskala desa itu ya karena desa itu memiliki keunikan citra sendiri. Jadi jangankan kita di Jawa saja antara desa satu dengan desa lain ada kearifan lokal yang berbeda masing-masing. Kalau di daerah Sodong Silura itu masih ada ritual-ritual tertentu yang diakui oleh warga sekitar, apalagi dengan suku-suku kita terlalu banyak, jadi kewenangan yang sangat bersifat lokal sekali. Kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul, kriteria kewenangannya merupakan warisan sepanjang masih hidup. Tapi yang masih hidup itu tidak bertentangan dengan konsep yang di atasnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, makanya meskipun itu asal usul itu biasanya sudah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Sesuai dengan prinsip NKRI. Jadi meskipun ada kewenangan hak asal usul, itu harus masuk dalam sistem prinsip ketatanegaraan yang masuk dalam NKRI. Artinya tidak boleh prinsip yang dikembangkan di peraturan desa itu melanggar prinsip dalam NKRI, nanti memisahkan diri. Itu. Ya memang secara sejarah otonomi desa itu lebih kuat daripada otonomi kabupaten provinsi karena otonomi desa hak mengatur desa itu kan
ada sebelum NKRI terbentuk. Karena awalnya itu lebih kuat desa daripada NKRI ya sebenarnya. Kalau dalam perkembangan di sini kelihatannya desa lebih banyak objek, dijadikan objek, diatur semua. Sebenarnya kalau terlalu banyak atur desa itu, kalau menurut pendapat saya ya kurang tepat karena dia punya hak asal usul. Tapi kita kegiatan-kegiatan yang masuk desa yang dari pusat itu juga kebanyakan dari sifatnya proyek hayati. Sudah ada anggaran yang banyak, tapi sudah ditentukan harus untuk ini. Itu kan prioritasnya sebenarnya itu. Tapi kita biasanya mengartikan di desa itu pada prioritasnya ya. Sebenarnya prioritas sudah dilaksanakan ya rawo sih. Tapi karena prioritas ya sudah kita dahulukan. Ya, yang penting kemenangannya itu tidak melanggar. Karena prioritas Jakarta yang kita ikuti jalan. Kemenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit meliputi sistem organisasi masyarakat adat. Kalau di Batam masih ada dari masyarakat adat, di daerah-daerah yang Sumatera, Bali itu, NTT itu masih ada. Sebenarnya masih ada Pak. Di daerah nelayan sama itu kan ada tetap nelayan dan ada semua kan memang juga merupakan masyarakat adat. Jadi kan ada asal usulnya ada juga. Iya, itu jadi bagus itu kalau dan tapi karena menurut perkembangan zaman biasanya anak-anak sekarang kan anak-anak milenial kan berpikir yang dulu biasanya sudah tidak zamannya, akhirnya ketertinggalan, jadi menjadi catatan sejarah saja. Pembinaan kelembagaan masyarakat, lembaga masyarakat, RT RW, kemudian lembaga atau hukum adat, kita nggak ada pengelolaan tanah kas desa. Saya sering berbicara antara tanah desa itu termasuk dalam hak asal usul kan yang pengembangan peran masyarakat. Data kewenangan berdasarkan asal usul harus diidentifikasi dan diinventarisasi sebagaimana tercantum dalam Pergub 45 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Alhamdulillah desa di Batam sudah membuat kewenangan desa. Jadi ini secara hukum akan lebih aman lagi. Kalau tidak punya kewenangan nanti bisa dipermasalahkan. Kalau tidak resmi pengadilannya, ya kewenangannya itu tidak ada. Kemudian kewenangan berskala desa, kriteria kewenangan lokal berskala desa sesuai kepentingan masyarakat. Jadi produk-produk yang dibuat ya kepentingan masyarakat setempat. Jangan sampai produk yang dibuat desa karena ada investor datang ke desa. Nah, kemudian akhirnya mengorbankan kepentingan desa. Saya pesan ini jangan sampai karena ada investor yang banyak menjanjikan uang, menjanjikan modal. Jangan sampai para pengambil kebijakan itu dibeli dengan berpihak pada kepentingan yang sifatnya praksis. Tapi yang dijunjung adalah kepentingan masyarakat desa. Setelah dijalankan oleh desa, mampu efektif dijalankan oleh desa, mampu dijalankan. Jangan sampai peraturan yang sudah dibuat itu justru tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya justru akan membeli dirinya sendiri. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat. Jadi munculnya suatu aturan itu karena hak asal usul tadi itu bisa datang dari arus bawah bottom-up-nya. Tidak harus datang dari kabupaten, dari kecamatan, dari pusat sebenarnya. Bisa program dan sektor yang telah diserahkan kepada desa. Jadi berarti kan sudah diserahkan berarti seperti mandat dan delegasi. Ini banyak sekali yang lihat. Kewenangan lokal berskala desa meliputi. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya yang di peraturan bupati. Pengelolaan tambatan perahu itu bisa diatur dalam peraturan desa kan. Bisa. Pasar desa juga bisa. Tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum kita banyak itu ya. Ada Pak yang dulu saya pernah ke daerah bersama itu Pak. Ini mandinya bersama. Kalau mandinya bersama tempatnya beda. Oh iya seperti kartu itu loh Pak. Oh seperti tempat wisata itu ya. Kayak air panas itu ya maksudnya. Oh, Ya kan kalau saya pernah ke daerah bersama itu memang desanya itu menyediakan warga-warga yang tidak punya misalnya kamar mandi, Oh, gitu. dia terus dijadikan satu di satu tempat tapi itu bisa Pak. Oh, gitu. Pelan. Satu lokasi tapi beda-beda. Jadi Mas Budi kira kan amat Nanti ya. saya Kalau dapat masalahnya, Saya tunggu satu ya. Jangan dipunya di tempat pemandian umum bersama ya. desa Ranggan tetap. Memang ini termasuk salah satu kearifan lokal. Saya teringat masih kecil itu kalau mandi di sungai. Itu termasuk bukan pemandian. Iya, kalau dulu kan sungai sering sekali ya.
di belakang rumah saya itu wadah airnya jadi sekat ikan, nangkap ikan aja pakai tangan bisa itu. Jangan dulu, kalau sekarang nyari tempat yang bersih sudah terlalu susah, kecuali itu di mana Ketong Priyono itu Kalongan masih ada gitu. Yes. Kemudian tentang jaringan irigasi bisa pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, bisa termasuk masalah pengelolaan sampah itu ya, dan Bisa. ya pembinaan kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, terus pengembangan pembinaan sanggar seni ini juga bagus, kearifan lokal, ekonomi kreatifnya, belajarnya. Perpustakaan desa juga bisa, taman baca bisa, itu jadi perdes pengelolaan ibu desa ada itu yang warung asam ada ya. Rintisan baru rintisan. Rintisan itu ya. Yang bisa sakit badan itu kan baru dulu. Pasar wisata itu bisa dijual mancing sama. Sudah bagus. Ya bisa mancing, kita goreng di sana. Air minum berskala desa ini juga bisa ini. Ini luar biasa kalau pansin mas air minum, apalagi bisa buat satu produk minuman yang dilabel dari Bundesnya, sangat luar biasa sekali sebenarnya. Prospek bisnis yang sangat luar biasa sebenarnya. Pembuatan jalan desa antara pemuda di wilayah desa. Pertanian, ini contoh-contoh tentang kewenangan lokal desa yang bisa dijadikan menjadi peraturan desa. Ini contoh nyatanya. Kemudian data guna berdasarkan asal-usul dan diskusi inventaris sebagaimana tercantum dalam Pergub 45 2018 tentang daftar penggunaan desa berdasarkan asal dan penggunaan lokal berskala desa. Ini masalah penggunaan. Saya kira kita sudah rampung sih ya Mbak, karena kita sudah dibahas semua. Terus mekanisme penyelenggaraan desa berdasarkan hak asal-usul dan penggunaan lokal. Kepala desa menyusun perancangan peraturan desa tentang desa berdasarkan hak asal-usul. Ini yang alhamdulillah sudah kita rancangkan konsumsi ya. Rancangan perdes juga secara bersama. Ini sudah kita laksanakan. Rancangan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perdes wajib diklarifikasi oleh bupati. Nah, klarifikasi ini sudah diberikan kepada camat ya. Ini semua Mbak. Ini semua pembebasannya sudah camat. Jadi ini Pak Camatnya juga harus hati-hati di dalam klarifikasi, dalam harmonisasi. Jangan sampai perdes itu nanti menjerat masyarakat. Perdes itu bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi lagi. Itu harus ada benar-benar dilaksanakan. Kemudian peraturan yang dibuat pemerintah daerah mampu meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi tadi bolak-balik saya bilang peraturan yang dibuat itu untuk taraf hidup orang banyak, bukan untuk pemangku kepentingan tertentu. Ya, sesaat saja buat produk hukum tapi ternyata orang ngomong efek di masyarakat, itu jangan. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hasil kerjasama pemerintah, warganya diambil dari kearifan budaya lokal dan aspirasi masyarakat. Jadi karena hukum itu kan objeknya itu rakyat, subjeknya juga rakyat. Bukan hukum itu dibuat dengan dasar hanya sekedar kepastian normatif kaku. Kalau teori hukum itu teorinya Hans Kelsen gitu ya, bikin positif. Hukum itu lepas dari sosiologis masyarakatnya, nggak boleh. Hukum yang kita buat sekarang ya harus menyangkut masalah sosiologisnya. Jadi kalau hanya memindahkan tentang rasa kemanusiaan, nanti hukum itu sendiri seolah-olah hukum bukan untuk manusia. Makanya nanti pada desa yang berdesa yang harus menguntungkan masyarakat, jangan justru malah akan menghukum masyarakat. Gitu. Peraturan dibuat tegas namun fleksibel dalam menghadapi setiap masalah. Jadi harus fleksibel, tidak hanya menuntut masalah kepastiannya, karena hukum itu juga punya keadilan dan punya kemanfaatan. Saya bolak-balik ngomong. Jadi tidak hanya hitam putih saja hukumnya. Ini salah, ini benar. Tapi harus ada keadilannya juga, harus ada kemanfaatannya juga ada. Peraturan desa yang bersangkutan tentu bisa menjadi cerminan bangsa ini. Nah, saya kira cukup ini Pak Budi. Saya agak cepat sekali karena keterbatasan waktu yang ada. Mari kita wujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum dan disiplin bagi kesejahteraan bersama. Saya kira cukup. Kalau nanti penjelasan saya karena masih bersifat umum, kita kembalikan pada ahlinya Mbak. Secara langsung bisa konsultasi ke Dispermades. Saya kira cukup. Terima kasih sahabat desa. Waktu saya serahkan pada Pak Budi. Terima kasih Pak Tut. Sahabat desa, terima kasih juga yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir untuk materi hari ini. Memang agak berat ini buat kita sendiri, buat saya, buat sahabat desa. Ini sebenarnya sudah berjalan lama, cuman kita sendiri kan yang malas untuk belajar.
Oleh karena ini, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Agung dan gambar sedikit dari Bu Yanti, mari kita belajar membaca-baca tata produk-produk hukum yang ada di desa kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Budi, ulang suaranya yang penutupnya ya. Namun ini Bang, mencari. Monggo dilanjut ya. Demikian tadi sampaian materi oleh Pak Dr. Agung. Memang agak berat buat kita, memang ini hal yang perlu kita laten ini. Sebenarnya sudah berjalan lama, tapi memang ini kita harus mulai dari ini kita belajar untuk memulai membaca-baca aturan terkait harus bagaimananya, karena aturan ini dibentuk nanti untuk kesadaran masyarakat. Monggo nanti dalam kesibukan sahabat desa, sarang-sarang baca aturan itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.